Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada episode kali ini, lagi-lagi tentang pendakian mistis, di mana kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Joko Tole tentang pendakian mistisnya ke Gunung Argopuro, di mana ending dari cerita ini sungguh sangat mengenaskan. Sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Gunung di ketinggian 3088 mdpl yang kami daki penuh dengan misteri. Saat itu kami sedang berlibur merayakan tahun baru 2012. Tak tanggung-tanggung. Pada saat itu aku ikut rombongan pendaki dari Surabaya, Malang, dan juga Situbondo. Ada sekitar 30 orang saat itu. Aku ikut mendaki dengan mereka. Mendaki dengan 30 orang rasanya rame dan seru. Segala keperluan untuk mendaki telah kami siapkan. Keril pun penuh dengan logistik dan makanan, karena perjalanan menuju Argopuro adalah trek yang sangat panjang. Kami akan melewati hutan bukit, hutan atas, dan hutan gunung. Dimulai dari base camp kantor perhutani. Kami lewat jalur Desa Baderan, Kecamatan Sumber Malang, Situbondo. Karena trek ini cukup landai, tapi perjalanannya ke Cikasur memakan waktu 4 jam, bahkan lebih. Kami sengaja tidak menyewa ojek karena ingin merasakan keindahan Gunung Argopuro. 30 anggota itu pun berdoa sebelum berangkat, dan kami berangkat jam 3 sore. Posisiku di belakang dan di belakangku ada sweeper. Jaraknya sekitar 10 meteran dariku. Di perjalanan menuju Cikasur ada yang mengeluh. Sebut saja namanya Vira. "Aduh, sakit," keluh Vira saat itu. "Kenapa, Vir?" tanya Dea. "Ini ada duri-duri kena lenganku," jelas Vira yang kesakitan. Dan para teman-temannya menyuruhnya memakai pakaian lengan panjang agar aman dari duri-duri yang ada di jalan. Kebetulan jalan ini sempit karena pinggiran jalan itu ditumbuhi semak-semak yang berduri. Selama perjalanan, aku ajak kenalan dan ajak ngobrol salah satu pendaki yang sebut saja namanya Eko. "Mas, kamu sering naik gunung ini ya?" tanyaku pada Eko. "Iya, sering. Kadang 1 bulan 5 kali naik," jawab Mas Eko. "Gunung ini angker ya, Mas?" tanyaku lagi pada Eko. "Iya, angker banget. Karena ini termasuk wilayah KKN Desa Penari." Tiba-tiba orang yang ada di barisan paling depan ada yang berhenti. Otomatis kami tabrakan secara beruntun. "Woi, kenapa berhenti?" teriak Rizky pada rombongan. "Barusan aku lihat wanita di pohon itu melambaikan tangannya," ucap Dela yang membuat kami semua kebingungan. Teman-teman yang lain tidak ada yang melihat. Namun aku yakin dari sebagian mereka bisa sensitif terhadap makhluk tak kasat mata. 40 meter lagi kami sampai di Cikasur dan diperintahkan untuk bertenda melakukan sholat maghrib. Di tempat itu adalah padang rumput yang luas yang biasa disebut Cikasur. Di padang rumput inilah banyak kejadian-kejadian aneh yang membuat kami semua merinding. Setelah sampai di ladang Cikasur, aku lihat ladang itu indah layaknya taman-taman surga. Ladangnya luas, seluas mata memandang. Kunang-kunang berterbangan ke sana kemari hinggap di ilalang Cikasur. "Indah ya, meski malam hari seperti surga dunia," ucapku. "Indah sih, tapi di sini
adalah kuburan massal para pribumi yang dibunuh oleh Belanda dan Jepang. Di sini tempat para pesawat Belanda mendarat dan mempekerjakan masyarakat pribumi tanpa diupah. Setelah selesai mereka bekerja, mereka ditembak secara keji. Ucap Eko yang membuat kami semua merinding. Aku yang mendengar cerita Eko sedih dan merinding. Jantung semakin cepat berdetak. Teman-teman yang lain hanya terdiam berharap tak terjadi apa-apa di ladang ini. Mereka semua siap-siap sholat maghrib. Dan setelah selesai sholat maghrib, ada wanita yang menangis. Dari tadi aku lihat wanita itu bengong selama perjalanan. Mungkin dia sudah merasa nggak enak, namun takut bercerita. Tak disangka dia sudah kerasukan, menangis sejadi-jadinya. Wanita itu meronta kesakitan. Karena dia berbicara dalam bahasa Jawa, jadi aku tak mengerti bahasa yang ia ucapkan. Aku pun bertanya pada Eko yang ternyata mengerti bahasa Jawa. Dia bilang apa, Mas? Tanyaku pada Eko. Dia bilang badannya sakit semua, dia pengen pulang. Jawab Eko. Aku melihat lagi wanita yang merintih itu seperti kesakitan. Karena tak ingin terjadi apa-apa, grup yang dari Malang memutuskan untuk pulang. Dan akhirnya tinggallah kami dari kelompok Surabaya dan Situbondo. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi. Tak lupa di ladang Cikasur ada mata air yang bisa untuk dijadikan air minum dan semacamnya. Kemudian Vira pun berkata, kalian lihat gak barusan? Ada orang lagi minum air, tapi orang itu penuh darah di badannya. Tapi kemudian Della pun membentaknya. Hus, jangan banyak omong, kenapa sih? Sesaat kemudian terdengar seperti ada sesuatu yang jatuh. Kami pun ramai-ramai mencari tempat di mana benda itu jatuh, sambil dempet-dempetan. Dan tiba-tiba ada yang bilang, "Weh, itu ada kepala tanpa badan lagi ketawa." Dan semua yang ada di situ melihat dengan jelas ada kepala tanpa badan dengan mata terbuka dan mulut menyeringai dan penuh luka-luka. Sontak semuanya lari. Aku pun lari di belakang Vira. Aku antisipasi takut Vira jatuh. Setelah itu dua kelompok itu pun berunding untuk memutuskan pulang atau lanjut. Ternyata banyak yang usul untuk tetap melanjutkan perjalanan, dan kami sepakat tidak boleh meninggalkan siapapun. Kami pun siap bagaikan tentara yang ingin perang. Kita nggak boleh takut kepada selain Allah, kata ketua grup. Kedua kelompok itu bersatu menyusuri jalan-jalan yang semakin menakutkan, dan sebentar lagi kami akan menuruni sungai. Sesampainya di sungai, kami semua menyeberanginya dengan perasaan takut. Kenapa tidak? Semua sudah dilanda ketakutan karena dihantui oleh jin-jin yang sangat menakutkan. Kemudian Eko bertanya padaku yang kebetulan posisiku ada di belakang bersamanya. "Kamu di mata air 1 dan mata air 2 lihat sesuatu nggak, bro?" Tanya Eko. "Iya, Mas. Di mata air 1 aku lihat nenek-nenek sama kakek-kakek lagi ngeliatin aku. Kalau di mata air 2 aku lihat anak perempuan tapi masih anak-anak." Kemudian Eko bertanya lagi, "Kamu bisa ngelihat jin ya?" "Enggak, Mas. Aku nggak bisa. Mungkin itu semua hanya perasaan aku aja." Kemudian Vira ikut bicara. "Kalian ngomong terus, nggak boleh gaduh selama perjalanan." Kami hanya senyum-senyum setelah mendengar ucapan Vira. Setelah kami lama berjalan, akhirnya sampai di Cisentor yang tempatnya sangat available dan kami memutuskan untuk mendirikan tenda sementara dan sholat Isya di sini. Saat semuanya sibuk mendirikan tenda, tiba-tiba aku menemukan sarang elang di tanah. Aku ambil sarang itu dan aku temukan rumput bulu perindu. Aku sangat senang. Karena kata orang ini bisa memikat hati wanita. Aku pun hanya senyum-senyum sendirian. Namun tiba-tiba Eko bertanya, "Kenapa senyum-senyum?" "Iya, Mas,
Aku seneng nih, karena aku suka sama Vira. Aku pengen ngelamar dia, ucapku pada Eko. Vira itu tunanganku. Kamu jangan macam-macam. Aku kaget karena tak menyangka Vira adalah tunangan Eko. Awalnya aku mengira mereka hanya teman biasa. Maaf ya mas, kok aku nggak tahu kalau Vira itu tunangan kamu. Sekali lagi maaf ya mas. Semenjak kejadian itu, Eko tak banyak bicara denganku. Mungkin dia kesal, dan aku merasa malu sendiri. Kemudian Eko berkata pada Vira, Vir, katanya Joko suka sama kamu dan ingin menikah denganmu. What? Joko pengen nikah sama aku? Jok, kamu tuh jelek, gak pantas punya istri imut kayak aku. Lagian aku calon istri Eko. Lihat Eko, ganteng, tinggi, gak kayak kamu, Cok. Aku hanya tersenyum. Melihat Vira, aku sudah bahagia. Kemudian Eko pun berkata lagi, jangan senyum-senyum. Aku tampol mulut kamu, habis kamu. Aku hanya diam. Apalah daya. Aku hanya seorang diri dan kebetulan bertemu dengan mereka dan mendaki bersama dengan mereka. Akhirnya mereka siap-siap berangkat dan mereka meninggalkan aku tanpa mengajak mendaki bersama lagi. Kemudian ketua grup dari Surabaya menghampiriku. Udah Jok, ayo bareng sama grup kami aja. Nggak usah didengerin kata mereka. Ucap Ferdi yang mengajakku melanjutkan perjalanan. Aku sekarang bersama rombongan dari Surabaya menuju Rawabebek. Sedangkan rombongan Situbondo ada di depanku. Jujur, aku merasa malu dengan teman-temannya Eko yang menertawakanku. Aku dan kelompok Surabaya melanjutkan perjalanan ke Rawakambing yang jaraknya 1 jam perjalanan dari Puncak Rengganis. Di depan kami ada kelompok Situbondo. Di Rawakambing ada jin yang mengganggu lagi. Ada seperti bunyi kambing tapi tak ada kambingnya. Ada jejak kaki kambing tapi aneh, tak ada hewan yang terlihat. Ketua grup dari Surabaya menyuruh kami untuk tidak banyak bicara. Kami disuruhnya berdoa dalam hati masing-masing. Sedangkan kelompok Situbondo di depan seperti tidak mengalami hal-hal aneh, karena mereka terus berbicara satu sama lain. Saat kami sedang berjalan santai menuju Puncak Rengganis, tiba-tiba kelompok dari Situbondo mengeluh ada yang merasakan berat di kakinya dan susah untuk diangkat. Kelompok dari Surabaya ikut membantu. Laki-laki itu merasakan berat seperti ada yang memegang kakinya. Satu persatu dari kami mencoba memberikan pertolongan pertama pada lelaki itu. Namun semuanya tak ada yang bisa menyembuhkan. Aku coba menolongnya. Aku bacakan bismillah dalam hati dan mengoleskan minyak wangi yang baru saja aku beli dari toko Pak Haji. Dan tiba-tiba laki-laki itu merasa ringan dan bisa berjalan lagi. Semua orang memandangku seolah tak percaya karena aku bisa menyembuhkannya. Tapi Eko dan Vira masih cuek dan tak mau memaafkan ucapanku. Akhirnya kami berangkat lagi menuju Puncak Rengganis. Kemudian salah satu dari kelompok Surabaya bertanya, Mas, barusan kamu lihat nggak ada perempuan tanpa muka megangin kaki dia? Tanya Faiz padaku. Iya mas, lihat. Untung aja dia mau pergi, jawabku pada Faiz. Singkat cerita, kami sudah sampai di Puncak Rengganis dan memutuskan berkemah beberapa jam di sini. Kami pun segera mendirikan tenda dan duduk ngumpul-ngumpul sambil ngopi-ngopi. Tiba-tiba kelompok dari Surabaya mengeluarkan gitar dan gendang, seperti orang yang ingin ngamen. Kemudian Faiz berkata, Jok, dari tadi kamu galau mulu. Ayo nyanyi. Kamu suka sama lagu apa? Ucap Faiz. Lagu yang judulnya Suaramu Syairku Bro, ucapku. Kemudian kelompok Surabaya menyuruhku untuk bernyanyi. Namun tiba-tiba Eko berteriak dari kejauhan.
Paling suaranya jelek kayak muka orangnya, ucap Eko. Iya sih, ngapain Joko pakai nyanyi? Mending kasih ke demit yang ada di sini aja, ucap Vira. Udah Jok, jangan dengerin. Ayo nyanyi, ucap Faiz yang menghiburku. Aku pun mulai bernyanyi. Semuanya tertawa dan terhibur mendengar aku bernyanyi. Hanya Eko dan Vira yang tak tertawa. Tiba-tiba Eko menghampiriku dan menenteng bajuku. Eko yang badannya agak tinggi langsung memukul perutku. Tapi Faiz dan Ferdi yang badannya juga tinggi menghalangi Eko yang sedang memukulku. Faiz dan Ferdi memukul Eko, namun aku lerai. Udah bang, ucapku yang melerai mereka. Jok, kamu jangan coba-coba merayu tunanganku. Jika tidak, kamu tahu sendiri akibatnya, ancam Eko padaku. Joko gak ngerayu tunanganmu, dia cuma nyanyi buat kita. Kamu aja yang cemburunya overdosis, ucap Faiz pada Eko. Kemudian Faiz dan Eko terlihat ingin berkelahi lagi, tapi aku halangi. Setelah semuanya tenang, Eko kembali ke kelompoknya. Perutku terasa sakit karena dipukul Eko yang kekar dan tinggi. Sampai-sampai aku kebelet buang air kecil gara-gara pukulannya. Aku pamit sama Faiz untuk buang air kecil. Aku bawa air yang aku ambil di Cikasur. Aku berjalan tertatih karena sakit di perutku. Sebenarnya Faiz ingin mengantarku, namun aku larang. Aku kemudian berjalan ke semak-semak. Setelah aku selesai dan aku berbalik badan, tiba-tiba ada seorang wanita cantik seperti ratu sudah berdiri tegak melihatku yang dari tadi buang air kecil. Anda sudah lama di sini? Tanyaku pada sosok wanita itu. Iya, aku sudah lama di sini, jawabnya. Siapa Anda? Dan kenapa Anda menampakkan diri kepada saya? Tanyaku lagi pada sosok itu. Saya hanya ingin bilang bahwa teman-temanmu sudah mengambil batu di wilayah Arca. Jika mereka tidak mengembalikan, mereka akan menyesal, ucap ratu itu. Bukan karena aku pipis di sini? Tanyaku. Bukan Joko, dasar manusia bodoh. Tiba-tiba terdengar Faiz dan Ferry mencariku. Mungkin karena aku lama tak muncul. Sedangkan aku masih berkomunikasi dengan Ratu Rengganis. Faiz dan Ferry tidak melihatku, padahal aku hanya berdiri di dekatnya. Mereka terlihat kebingungan dan memanggil namaku. Eko hanya teriak, si Joko mungkin masuk ke jurang dan mati. Biarin aja dia sama jin-jin di sini, ucap Eko. Jujur, aku sedih melihat Eko. Yang tadinya dia baik, tapi sekarang ia menjadi orang yang keras. Setelah aku bicara dengan Ratu dan mencoba meminta maaf agar teman-temanku tidak mendapatkan musibah, tapi Ratu Rengganis tidak memaafkan. Sebelum kami mengembalikan batu yang sudah kami bawa, aku tidak tahu batu apa yang mereka bawa. Singkat cerita, aku keluar dari semak-semak. Semua teman-temanku yang dari Surabaya sudah panik mencariku ke sana kemari. Aku pun bertanya pada mereka, apa yang kalian cari? Sontak mereka melongo melihatku karena sudah ada di tempat tenda. Kamu dari mana aja, Jok? Udah 1 jam kami cari kamu tapi gak ada, ucap Faiz yang keheranan. Padahal aku merasa baru berbicara dengan Ratu Rengganis sekitar 1 menit. Kamu kemana aja? Kami sudah khawatir sama kamu, tanya Faiz dan teman-teman dari Surabaya. Aku berkata pada mereka kalau aku tidur di dalam tenda. Tapi mereka tak ada yang percaya. Abang kan tadi pamit mau pipis, kok tiba-tiba ada di dalam tenda? Tanya Rizka yang masih keheranan. Iya, abang pipis di dalam tenda,
Jawabku yang bingung untuk menjelaskan situasi saat itu. Sontak mereka semua kaget dan tertawa mendengar penjelasanku. Kemudian Eko berkata, "Orang goblok emang gitu. Pertama, udah mau ngelamar tunangan orang tanpa tanya apa dia udah punya calon. Lah sekarang pipis di dalam tenda. Kenapa sih Jok, kita ketemu sama kamu yang kayak setan?" ucap Eko. Aku hanya senyum kepada Eko. Lalu Eko mengambil pisau kecil di celananya dan menghampiriku dan langsung menusuk perutku. Tapi aku tangkis dengan tanganku dan pisau itu menggores di lenganku. Teman-teman dari Surabaya langsung menyerang Eko. Aku yang tak ingin terjadi apa-apa pada Eko langsung menghalangi mereka memukul Eko. "Jangan bang, kasihan dia," ucapku pada rombongan Surabaya. "Bisa-bisanya kamu Jok, masih bela orang yang mau mencelakakan kamu," ucap Ferry. "Udah bang, aku sekarang butuh logistik, darahku semakin banyak dan tanganku sakit," ucapku yang mulai merasakan sakit di tangan. Namun Eko malah tertawa. "Rasain kamu Cok, pisau ini ada racunnya. Sebentar lagi kamu mampus dan membusuk di sini," ucap Eko penuh amarah. Tiba-tiba ada yang teriak. Ternyata ada yang kesurupan. Setelah kami cek, ternyata Vira mengalami kerasukan. "Kalian hanya membuat tempat ini menjadi panas atas kelakuan kalian. Kalian telah berzina di tempat ini. Kalian sudah mencuri. Kalian manusia kotor. Aku akan bunuh wanita ini." Mata Vira memerah tiba-tiba. Vira kejang-kejang dan menggigit lidahnya hingga berdarah. Semuanya panik saat itu. Mereka semua mencoba menolong Vira, tapi Vira semakin parah. Kondisi di luar tenda, angin bertiup sangat kencang. Datangnya seperti angin puting beliung. Semuanya berpegangan tangan. Tenda semuanya hancur terbawa angin. Angin itu semakin kuat seperti akan menghempaskan kami ke jurang. "Ada apa ini Jok?" tanya Ferry dengan bibir bergetar. "Jok, bagaimana ini?" Faiz pun bertanya kepadaku. "Kita coba bertakbir dengan keras supaya angin ini berhenti," ucapku. Mereka semua yang merasakan angin itu bertakbir sekeras mungkin. Sesaat kemudian, angin itu mulai mereda dan hilang. Vira yang kesurupan dan kejang-kejang masih terkapar. Aku coba membantunya dengan membaca bismillah. Akhirnya Vira pingsan dan teman-temannya menyelimutinya. Sedangkan aku mengobati luka di lenganku dengan darah yang terus mengalir karena luka yang cukup dalam. Semua terduduk dan takut dengan kejadian yang barusan terjadi. Akhirnya ketua dari dua rombongan itu berunding. Apakah ingin lanjut ke puncak Argopuro atau pulang? Tapi mereka semua ingin ke Argopuro untuk merayakan tahun baru. Aku sudah lemas. Teman-teman dari Surabaya membantu mengobati lukaku dan diperban oleh mereka agar darahnya tak keluar. Lenganku yang mengeluarkan darah rasanya sakit dan panas. Mungkin benar, ada racun yang Eko tabur di pisaunya. Namun, aku tak boleh panik agar racun ini tidak menyebar kemana-mana. Semuanya mengambil tenda-tenda yang sudah berhamburan. Para ketua grup mengatakan bahwa puncak Argopuro hanya dilalui dengan waktu 40 menit. Dan jangan ada lagi yang bertengkar, agar semua berjalan dengan lancar dan yang punya niat tidak baik disuruh turun dan segera pulang. Namun mereka semua enggan untuk turun. Kami menanyakan siapa yang sudah berzina dan mencuri. Tapi tak satu pun dari kami semua yang mengakuinya. Akhirnya ketua grup berkata jika ada yang kenapa-napa, ketua grup tidak mau tanggung jawab. Singkat cerita, kami menunggu Vira sadarkan diri. Namun belum ada tanda-tanda ia akan sadar. Grup dari Surabaya sebenarnya ingin melanjutkan perjalanan duluan, tapi tak diizinkan oleh ketua grup dari Situbondo.
karena mereka semua merasa takut dengan kejadian demi kejadian yang terjadi. Vira masih pingsan dengan mulutnya yang mengeluarkan darah karena lidahnya terluka oleh gigitannya sendiri. Vira yang tadinya terlihat imut sekarang wajahnya menjadi pucat pasi. Aku coba mengusapkan minyak di dahi Vira. Tapi Eko tiba-tiba memukul wajahku sampai gigiku copot. "Jangan sentuh Vira, bangsat!" ucap Eko sambil mendaratkan pukulannya di pipiku. Semua temanku memegangi Eko dan mencoba menenangkan Eko. Tapi Eko memberontak. Tak senang dengan sikap Eko, ketua grup kami memukul Eko ramai-ramai. Aku tak bisa menghalangi temanku yang sudah memukul Eko, karena kepalaku pusing dan hidungku keluar darah. Setelah aku merasa enakan, aku hampiri Vira dan mengolesi minyak itu. Tiba-tiba Vira membuka mata perlahan dan tersadar. "Aku kenapa? Kok mulutku terasa kayak makan darah?" ucap Vira. Semuanya menjelaskan apa yang terjadi pada Vira. Vira hanya menangis karena merasa takut dan ingin pulang. Singkat cerita, Eko yang tadinya tampan sekarang wajahnya memar-memar karena dikeroyok oleh teman-teman Surabaya dan kelompoknya sendiri, karena sudah tak tahan dengan sikap Eko. Eko hanya duduk memegangi pipinya. Eko dan Vira disuruh pulang oleh kelompoknya sendiri, tapi mereka tak mau pulang. Vira malah menyalahkanku karena muka Eko lebam-lebam. "Ini semua karena Joko tolol. Keadaannya jadi kayak gini. Gara-gara Joko, tunanganku jadi begini," ucap Vira dengan nada marah dan kesal. Teman-teman mengatakan apa yang terjadi sebenarnya kepada Vira. Tapi Vira tetap menyalahkanku dan teman-teman. Singkat cerita, semuanya bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Argopuro yang akan ditempuh dengan waktu 40 menit. Sedangkan kondisiku sudah sangat lemas. Lenganku rasanya nyut-nyutan dan panas. Namun aku teringat pesan kakek. "Berdoa dan bersolawat, kemudian tiupkan ke air dan minumlah. Insya Allah menjadi obat dari segala penyakit." Tanpa pikir panjang, aku ambil air yang aku bawa di Cikuray. Aku bacakan doa setulus hati kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap Tuhan menolongku lewat air ini. Aku minum air yang sudah aku bacakan doa. Memang rasa sakitnya tak langsung hilang, tapi aku berharap nantinya sakit ini akan hilang. Singkat cerita, kami pun berangkat ke puncak Argopuro. Di tengah-tengah perjalanan, ada sebagian dari mereka melihat hantu. Tapi para ketua rombongan bilang jangan dihiraukan dan tetap saja berjalan. Semakin ke atas puncak, energi alam gaib semakin besar. Demit-demit melesat ke sana kemari bagaikan cahaya kilat. Semuanya diam, dan hanya doa yang terucap dari mulut mereka. Terkadang terdengar teriakan dari para wanita di grup itu, karena mungkin melihat beberapa penampakan.